Malam hari, Satria mengendarai motor dengan adiknya, Dina, di belakangnya. Mereka baru pulang dari kampus ketika hujan turun dengan deras. Di persimpangan sepi, tiba-tiba sebuah truk muncul dari arah berlawanan. Satria membanting setir untuk menghindari tabrakan, namun motornya tergelincir. Satria terbanting keras ke aspal. Pandangannya buram, dan ia melihat sesosok bayangan hitam berdiri di kejauhan, menatapnya sebelum ia pingsan. Saat sadar di rumah sakit, ia diberitahu bahwa satu matanya rusak dan harus menjalani transplantasi kornea. Operasi berjalan lancar, tapi sejak saat itu, ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh dan kilasan-kilasan bayangan di sudut penglihatannya. Setelah keluar dari rumah sakit, Satria kembali menjalani aktivitas normal, tapi sering mengalami sakit kepala hebat. Ia mulai melihat sosok-sosok aneh. Suatu malam, di kamar kosnya, ia melihat bayangan hitam berdiri di pojok ruangan, diam menatapnya. Saat di kampus, ia melihat seorang pria tua dengan wajah pucat berdiri di depan lift. Teman-temannya tidak melihat siapapun. Satria mencoba mengabaikan semuanya. Ketika ia melihat pantulan dirinya di cermin, matanya yang baru tiba-tiba berubah hitam selama beberapa detik sebelum kembali normal. Penasaran dengan kondisinya, Satria mencari tahu asal-usul donor korneanya. Ia menemukan bahwa matanya berasal dari Pak Surya, seorang paranormal terkenal yang tewas secara misterius di rumahnya. Kematian Pak Surya tidak wajar. Sebelum meninggal, ia sedang melakukan ritual penyegelan untuk mengunci makhluk jahat yang selama ini menghantuinya. Namun, ritual itu gagal, dan ia ditemukan tewas dengan matanya menghitam. Satria menyadari bahwa ia kini menjadi target makhluk yang sama, karena mata yang ia miliki masih menyimpan penglihatan dari dunia gaib. Sosok gaib yang mengincarnya semakin agresif. Saat ia mencoba tidur, ia merasakan seseorang duduk di ranjangnya, meskipun ia sendirian. Pintu kamarnya terbuka sendiri, dan dari cermin, ia melihat tangan hitam mencakar kaca jendela dari dalam. Ia mendapat penglihatan bagaimana Pak Surya mati, ia dicekik oleh sosok bayangan gelap yang kini juga mengincarnya. Dengan bantuan seorang dukun bernama Busari, Satria mengetahui bahwa makhluk tersebut bukanlah arwah biasa, ia adalah entitas iblis yang ingin mengambil kembali mata itu. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah menyelesaikan ritual penyegelan yang gagal dilakukan oleh Pak Surya. Satria, ditemani Busari dan Dina, pergi ke rumah lama Pak Surya untuk menyelesaikan ritual. Saat ritual dimulai, roh jahat itu muncul, menyerang mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Satria hampir gagal ketika tubuhnya terasa tercekik oleh kekuatan tak terlihat, seperti yang terjadi pada Pak Surya. Dalam detik-detik terakhir, ia berhasil melafalkan mantra terakhir yang menyegel roh itu ke dalam dunia gaib. Suasana tiba-tiba hening, dan Satria pingsan karena kelelahan. Setelah ritual selesai, Satria merasa semuanya kembali normal. Tidak ada lagi sosok-sosok mengerikan yang menghantuinya. Namun kemudian, saat ia bercermin, matanya berubah hitam sekejap sebelum kembali normal. Ia menyadari bahwa ia masih bisa melihat makhluk-makhluk itu.